Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman, jumpa lagi dengan saya Iman Firdaus di channel YouTube saya. Kali ini kita akan bersama-sama mempelajari salah satu bab fikih, yaitu bab tentang jinayat atau tindak kejahatan. Tapi sebelumnya, yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu, klik tombol subscribe-nya, di like, share, dan komen. Silahkan share seluas-luasnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Langsung saja kita ke pembahasan. Di dalam kitab fikih, persoalan-persoalan yang berhubungan dengan tindak kejahatan dan hukumannya biasa disebut dengan jarimah dan uqubah. Jadi bab fikihnya babul jarimah wal uqubah. Jarimah ini terbagi ke dalam 3 macam. Ada yang disebut dengan jinayat, ada yang disebut dengan hudud, dan ada pula yang disebut dengan ta'zir. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang jinayat atau jinayah. Jinayah secara etimologis berarti adalah tindakan kejahatan. Tindakan kejahatan yang dimaksud adalah tindakan membunuh dan melakukan penganiayaan. Di dalam Islam, bagi pelaku pembunuhan dan penganiayaan itu akan dijatuhi hukuman qisas. Apa arti qisas? Qisas artinya pembalasan yang setimpal dengan perbuatan. Jadi, manakala seorang muslim membunuh muslim lainnya dengan sengaja, maka hukumannya adalah qisas, yaitu dia akan dibunuh lagi. Dan jika seorang muslim melakukan penganiayaan, misalnya memutus tangan seorang muslim lain, maka hukumannya adalah qisas, yaitu pembalasan yang setimpal, tangannya juga harus diputus. Lebih jelasnya, kita akan berbicara tentang jinayat al-qatl, jinayat pembunuhan. Pembunuhan dalam bahasa Arab disebut dengan qatlun atau al-qatlu. Secara etimologis, kata pembunuhan berarti menghilangkan nyawa seseorang. Sedangkan dalam istilah syara, pembunuhan artinya adalah perbuatan menghilangkan nyawa seseorang, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, baik dengan menggunakan alat yang mematikan ataupun tidak menggunakan alat yang mematikan. Tindakan pembunuhan ini termasuk tindakan yang jelas-jelas tidak dibenarkan oleh agama Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 33, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa la taqtulun nafsa allati harramallahu illa bilhaq. Dan janganlah membunuh satu jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan jalan yang hak. Ayat ini menjelaskan larangan Allah terhadap tindakan pembunuhan. Oleh karena Islam melarang tentang pembunuhan ini, maka Islam mengatur sedemikian rupa masalah pembunuhan ini dalam ajarannya yang komprehensif. Islam mengatur apa yang dimaksud dengan pembunuhan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Apa saja rukun-rukun pembunuhan yang dianggap sebagai pembunuhan yang disengaja. Hukuman apa yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan yang disengaja dan pelaku pembunuhan yang tidak disengaja. Sedemikian lengkap Islam mengatur semuanya, tertuang dalam kitab fikih. Seringkali di dalam banyak majelis taklim yang dikaji hanyalah masalah-masalah ibadah, sedangkan masalah-masalah muamalah, terutama masalah jinayah ini jarang sekali disentuh. Oleh sebab itu, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal sedikit tentang babul jarimah wal uqubah, yang dalam hal ini adalah tentang jinayat. Selain ayat Al-Quran tadi, di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga bersabda, Al-qatilu wal maqtulu finnar, rawahul Bukhari wa Muslim. Pelaku pembunuhan dan yang dibunuh
berada di dalam neraka. Ini maknanya apa? Ini maknanya hadis ini melarang Muslim bertikai, berkelahi satu sama lain hingga menyebabkan saling membunuh. Ketika terjadi pertengkaran dan pertikaian yang mengakibatkan salah seorang dari mereka terbunuh, maka pada kasus ini pembunuh dan yang dibunuh masuk neraka. Lain halnya dengan orang yang dibunuh tanpa dosa, tanpa kesalahan, maka dia tidak termasuk kategori hadis tersebut. Dia tidak termasuk ke dalam orang yang terancam neraka seperti mana dalam hadis tadi. Pembunuhan dalam fikih Islam terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah pembunuhan yang disengaja atau disebut dengan al-qatlul amdu. Yang kedua adalah pembunuhan semi sengaja atau disebut al-qatlu shibhul amdi. Dan yang ketiga adalah pembunuhan karena tersalah atau disebut dengan al-qatlul khata'u. Masing-masing dari ketiga macam pembunuhan ini ada konsekuensi hukumnya. Inilah yang akan kita perdalam lebih lanjut. Yang dimaksud dengan pembunuhan yang disengaja atau al-qatlul amdi adalah pembunuhan yang dilakukan dengan niat ingin membunuh menggunakan alat yang mematikan atau alat yang memberatkan atau yang disebut dengan musakkil. Pembunuhan dapat dikategorikan sebagai pembunuhan sengaja apabila ada niat dari pelakunya, kemudian yang kedua menggunakan alat yang mematikan atau senjata yang mematikan, dan yang ketiga adalah pelakunya itu berusia balik, dan syarat yang keempat, korban adalah termasuk orang yang baik. Bila keempat syarat tadi terpenuhi, maka pembunuhan dikategorikan ke dalam pembunuhan yang disengaja atau disebut dengan al-qatlul amdu. Sedangkan pembunuhan semi sengaja atau al-qatlu shibhil amdi adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang dengan tanpa niat ingin membunuh, namun menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan. Meski begitu, menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Misalnya, dia hanya memukul seseorang dengan menggunakan bambu. Nah, bambu ini masuk kategori tidak mematikan sebetulnya. Tetapi karena terlalu keras, mungkin akhirnya korban yang dipukulnya meninggal dunia. Nah, ini bisa dikategorikan sebagai al-qatlu shibhul amdi. Sedangkan pembunuhan yang tersalah atau yang dilakukan karena kesalahan atau al-qatlul khata' adalah pembunuhan yang terjadi karena salah satu dari 3 kemungkinan. Yang pertama, sebuah perbuatan yang dilakukan tanpa maksud melakukan kejahatan, tetapi menyebabkan kematian seseorang. Misalnya, seorang yang berbadan gemuk, dia tidur di atas ranjang. Ada orang di bawah ranjang yang tidur juga. Lalu kemudian tanpa dia sadari, itu orang yang berbadan gemuk yang tidur di atas ranjang jatuh menimpa orang yang berada di bawah ranjang, sehingga menyebabkan kematiannya. Nah, ini adalah contoh perbuatan yang sebetulnya bukan masuk kategori kejahatan, tetapi mengakibatkan seseorang terbunuh. Itu kemungkinan yang pertama. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah perbuatan yang sebetulnya dilakukan memang dengan niat ingin membunuh, tetapi ternyata ya, orang yang menjadi korban adalah bukan orang yang boleh dibunuh. Misalnya pada kasus penegakan kisos, ya, misalnya seorang algojo atau seorang eksekutor hukuman kisos, dia mengira orang yang akan dikisosnya adalah orang yang telah sah secara hukum, telah diputuskan oleh hakim bahwa orang tersebut layak dikisos. Akhirnya dia kisos, dia bunuh, tetapi ternyata fakta yang muncul adalah hakim belum memutuskan hukuman kisos terhadap orang tersebut. Jika orang tersebut meninggal dunia, maka si algojo tadi, si eksekutor tadi, dia masuk ke kategori pelaku pembunuhan karena tersalah. Kemungkinan yang ketiga adalah
perbuatan yang dilakukan tanpa niat ingin melakukan kejahatan, tetapi karena kelalaian. Nah, di sini mengandung unsur kelalaian. Berbeda dengan kemungkinan yang pertama tadi. Tetapi karena kelalaiannya, dia mengakibatkan kematian seseorang. Misalnya, Anda menaruh satu botol racun tikus di dalam kulkas. Lalu kemudian ada seseorang datang dan dia buka kulkas, lalu dia minum itu botol yang dia pikir itu adalah minuman. Seketika itu dia meninggal dunia, maka pada kasus itu Anda dianggap melakukan pembunuhan secara tersalah karena Anda lalai. Sekarang kita akan berbicara tentang hukuman bagi masing-masing jenis pembunuhan tadi. Seorang pelaku pembunuhan sebetulnya dia dianggap melanggar 3 hak sekaligus. Yang pertama adalah hak Allah, yang kedua adalah hak ahli waris, dan yang ketiga adalah hak korban yang terbunuh. Untuk urusan di dunia, hukuman bagi pelaku pembunuhan ini diserahkan kepada ahli warisnya. Apakah ahli waris itu mau pelaku pembunuhan ini dikisos, ataukah ahli waris bisa memaafkan dia, sehingga kalau dia dimaafkan, maka pelaku pembunuhan akan dijatuhi hukuman diat, namanya ganti rugi. Ya, selain diat dia juga harus membayar kafarat. Sedangkan mengenai hak Allah nanti akan diberikan di akhirat. Apakah Allah akan memaafkan dan mengampuni dosanya karena ia telah membayar diat dan kafarat misalnya, atau tidak, itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk pelaku pembunuhan yang disengaja, dia harus dijatuhi hukuman yang berat. Dalam hal ini, Islam menetapkan bahwa pelaku pembunuhan atau pembunuh yang melakukan pembunuhannya dengan sengaja, dia harus dikisos, yaitu dibunuh lagi. Itu bila mana keluarga korban tidak bisa memaafkan. Dalam hal kisos, yang menerapkan dan menetapkan putusannya adalah hakim. Jadi keluarga korban tidak boleh main hakim sendiri. Mentang-mentang misalnya Islam menetapkan kisos bagi pelaku pembunuhan, lalu kemudian keluarga korban langsung mendatangi pelaku dan membunuh si pelaku, seperti halnya saudaranya dibunuh oleh pelaku. Itu tidak dibenarkan. Jadi penerapan kisos, eksekusi kisos harus tetap didasarkan pada putusan pengadilan, dan nanti hakim yang akan menunjuk seorang algojo atau eksekutor dalam melaksanakan kisos tersebut. Nah, apabila keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan yang disengaja, maka si pelaku atau si pembunuh akan tetap dijatuhi hukuman yang berupa denda atau ganti rugi yang dalam fikih disebut dengan diat. Diat terbagi ke dalam 2 macam. Ada diat mughalladzah, ada diat mukhaffafah. Diat mughalladzah itu artinya diat berat, ada diat ringan. Nah, dalam kasus pembunuhan yang disengaja dan korban memaafkan pelaku, maka pelaku dijatuhi diat mughalladzah. Apa diat mughalladzah itu? Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man qatala muta'ammidan dufi'a ila awliya'il maqtul. Fa in sya'u qatalu wa in sya'u akhadhu diyata wa hiya 30 hiqqatan wa 30 jaz'atan wa 30 khilfatan." Rawahu Tirmidzi. Barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika mereka berkenan, mereka akan menjatuhinya kisos, dan jika mereka mau, mereka akan mengambil diat darinya, yaitu 30 unta hiqqah dan 30 unta jada'ah serta 40 unta khilfah. Apa itu unta hiqqah? Unta hiqqah adalah unta betina yang berusia 3-4 tahun. Kemudian unta jada'ah adalah unta betina yang berusia 4-5 tahun. Sementara unta khilfah adalah unta betina yang di dalamnya ada janinnya atau unta yang sedang bunting. Jadi diat yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja apabila dia dimaafkan oleh keluarga korban adalah diat yang berat. Berat, kenapa? 100 ekor unta. Terdiri dari 30 ekor unta betina berusia 3-4 tahun, 30 ekor unta betina 4-5 tahun, dan 40 ekor unta betina yang sedang bunting.
Coba Anda bayangkan, mencari unta bunting sejumlah 40 ekor di satu tempat, betapa sulitnya. Dan harganya pun pasti mahal. Makanya diat semacam ini disebut diat mughallazah. Itu untuk pelaku pembunuhan yang disengaja. Dan keluarga korban memaafkan. Selain dia membayar diat, dia juga harus membayar kafarat. Apa arti kafarat? Kafarat artinya adalah penebus dosa. Nah, apa kafarat yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan sengaja tetapi dimaafkan oleh keluarga korban? Bagi pelaku pembunuhan yang disengaja, baik dimaafkan oleh korban ataupun tidak dimaafkan, dia akan dijatuhi hukuman 3 macam. 1, kisos, bila mana keluarga korban tidak memaafkan. Selain kisos, dia juga harus membayar kafarat. Apa tadi kafaratnya? Yaitu 1, memerdekakan budak. Kalau dia tidak memiliki budak yang bisa dimerdekakan, maka kafaratnya adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Hukuman yang kedua bagi dia, jika keluarga korban memaafkan, maka dia harus membayar diat mughallazah disertai dengan kafarat, yaitu memerdekakan budak. Dan kalau tidak mampu, tidak memiliki budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Luar biasa teman-teman, hukuman Islam bagi pelaku pembunuhan yang disengaja, yaitu si pelaku akan dikisos, akan dibunuh lagi. Kalaupun tidak dibunuh, dia akan dijatuhi denda atau hukuman material yang sangat berat, yaitu 100 ekor unta. Bayangkan kalau saat ini harga unta 1 ekornya adalah 75 juta. Kalau 100 ekor unta itu sama dengan 750 juta. Harga sebuah nyawa 750 juta. Andai saja di Indonesia ini diterapkan kisah seperti ini, niscaya tindak kejahatan pembunuhan tidak akan merebak di mana-mana. Kenapa di Indonesia masih banyak tindakan kejahatan pembunuhan? Karena tak lain, hukumannya hanya ringan. Hukumannya hanya 15 tahun penjara. Andai dia dikisos, maka semua orang akan segan, akan takut untuk melakukan tindak kejahatan pembunuhan. Dia akan berpikir 1000 kali, 1.000.000 kali bahkan. Apabila dia membunuh, maka resikonya juga dia akan dibunuh. Itulah adilnya hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hukum Islam yang sepatutnya bagi kita seorang muslim, bagi kita kalangan muslim untuk menerapkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukuman yang kedua adalah hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja. Untuk pelaku pembunuhan semi sengaja, dia tidak dijatuhi kisos karena memang tidak ada niatan sengaja untuk membunuh. Meskipun dia memukul korban misalnya dengan alat yang biasanya tidak mematikan, tetapi dia menggunakan alat. Ya, jadi ada kesengajaan memukul. Itu yang membuat dia dijatuhi hukuman. Bukan sengaja ingin membunuh, melainkan sengaja ingin memukul. Nah, apa hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja? Hukuman bagi pelaku pembunuhan semi sengaja adalah membayar diat mughallazah, diat berat, seperti pada kasus pembunuhan yang disengaja tadi. Selain membayar diat mughallazah, juga dia harus membayar kafarat, yaitu memerdekakan budak. Kalau tidak punya budak, maka dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Diat yang harus dibayarkan oleh pelaku pembunuhan semi sengaja dan pembunuhan sengaja tetapi dimaafkan oleh korban, itu diambil dari harta keluarga besarnya dan bisa dibayarkan secara bertahap selama 3 tahun. Nah, sekarang kita masuk ke hukuman bagi pelaku pembunuhan yang tersalah. Untuk pelaku pembunuhan yang tersalah, jelas karena memang dia tidak sengaja dan juga tidak berniat melakukan kejahatan, maka di sini hukumannya agak sedikit ringan. Tapi seringan-ringannya hukuman pembunuhan dalam Islam, tetap dia harus berkorban, dia harus rela membayar diat. Tetapi dalam hal ini diatnya diat mukhaffafah atau diat ringan. Apa diat ringan itu? Rasulullah SAW bersabda, diatul khata'i 20 hiqqatan wa 20 jad'atan wa 20 bintu makhadin wa 20 binti labunin wa 20 ibni labunin. Rawahu Daruqutni. Artinya, diat untuk pembunuhan yang tersalah itu sebanyak 20 unta hiqqah
atau unta betina berusia 3 sampai 4 tahun, isruna jada'atan 20 unta betina yang berusia 4 sampai 5 tahun, isruna binti makhadin 20 ekor unta yang lebih dari 1 tahun, isruna bintu labunin yaitu 20 ekor unta yang berusia lebih dari 2 tahun, wa isruna ibni labunin artinya 20 ekor unta jantan yang berusia lebih dari 2 tahun. Sekarang ada pertanyaan, bagaimana hukuman bagi pelaku pembunuhan secara massal? Jadi sekelompok orang berjumlah lebih dari 2 atau 3 orang membunuh seorang korban. Nah, pada kasus ini, menurut fatwa Umar bin Khattab, seluruh pelaku pembunuhan massal dia harus dijatuhi qisas. Umar pernah berkata yang diriwayatkan oleh Sa'id ibn Musayyab, an Sa'id ibn Musayyab radhiyallahu anhu, anna Umar radhiyallahu anhu qatala khamsatan aw sittatan qatalu rajulan ghailatan bimawdi'in khalin. Dari Sa'id ibn Musayyab dikisahkan bahwa Umar bin Khattab mengkisos 5 atau 6 orang yang telah membunuh seorang laki-laki secara zalim di tempat yang sepi. Nah, waqala Umar lalu berkata, "Lau tamala alaihi ahlu San'a laqataltuhum bihi jami'an." Sekiranya seluruh penduduk San'a membunuh laki-laki itu, niscaya akan kubunuh seluruhnya, niscaya akan kukisas seluruhnya. Ini athar yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rawahul Bukhari. Nah, teman-teman, dari paparan tadi dapat kita simpulkan mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa Islam melarang tindakan pembunuhan. Ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil dari larangan Allah terhadap tindakan pembunuhan. Yang pertama tentu saja hikmahnya adalah Allah ingin memelihara kehormatan dan kesucian jiwa manusia. Sebab salah satu maqasidus syariah, ya, tujuan pokok syariah adalah hifdzun nafsi, yaitu menjaga jiwa. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin memuliakan dan mensucikan jiwa manusia, yang oleh karenanya tindakan membunuh dan menganiaya seorang manusia itu dilarang keras oleh Islam. Itu yang pertama. Hikmah yang kedua, dengan diterapkannya kisos dan hukuman berat lainnya seperti diat, ya, itu dapat mencegah terjadinya perbuatan yang serupa di kemudian hari. Orang-orang yang berniat ingin melakukan pembunuhan pasti akan berpikir 1000 kali, bahkan berpikir 1.000.000 kali, sehingga dia tidak akan berani melakukan pembunuhan, sebab dia membayangkan hukuman apa yang kelak akan dia dapatkan jika pembunuhan yang dia lakukan benar-benar terjadi. Nah, 2 hikmah inilah yang kira-kira bisa kita petik. Mungkin masih banyak hikmah-hikmah yang lainnya, silahkan Anda sendiri yang menyimpulkan. Oke, cukup demikian kira-kira pembahasan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Nanti akan kita lanjutkan di part keduanya. Insya Allah kita akan bicara tentang hukuman kisos, tentang hukuman diat, tentang kafarat, juga tentang tindakan kejahatan penganiayaan. Sampai ketemu lagi di konten saya yang berikutnya. Yang belum subscribe jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.